Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan memperingati sedikit ya, ini ada Al-Quran sedikit kita isi dengan yaitu datanya yaitu tahun baru Hijrah yang mudah-mudahan kita semangat kita bertambah tambah. Kalau kita baca Quran itu kita bisa baca di rumah, tapi menambah semangat untuk berhijrah ini yang susah. Ya. Itu di dalam Quran dikatakan begini, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu ya fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim aqdahum darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi tiga kosakata iman yang pertama mendorong orang bisa berhijrah. Alladzina amanu wa hajaru, orang gak bisa hijrah tanpa iman. Dengan modal iman, apa itu iman? Al-iman tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ya, apa? Membenarkan dengan hati. Kita yakin Allah Maha Kuasa, utus Rasulnya untuk menyampaikan syariatnya. Itu namanya al-iman bil qalbi. Iman tasdiqun bil qalbi. Ya. Apa tasdiq? Membenarkan dalam hati apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang kalau sudah dia beriman, diajak hijrah pasti mau. Ya, pasti mau, kecuali orang munafik. Ada ya? Kecuali orang munafik. Pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW terkenal dengan namanya Muhajir Ummi Qais. Orang ini sebenarnya si Muhajir Ummi Qais ini kagak mau berhijrah ya. Tapi karena pacarnya ceweknya ini yang cantik berhijrah, Ummu Qais bersama Rasulullah SAW yang tadinya nggak mau berhijrah, kemudian yang ikut hijrah bersama Rasulullah dengan tujuan salah untuk ngawinin itu cewek di sono. Nah, ini ketahuan oleh Rasulullah. Makanya setelah ketahuan oleh Rasulullah SAW, astagfirullah tentangnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi niat ini pegang kunci penting dalam sebuah usaha. Oke? Maka orang yang hijrah itu tentu dia beriman kepada Kanjeng Rasul, tetapi ketika dia awal-awalan hijrah, tahu-tahu pacarnya berhijrah, dia niat untuk mengawinkan di Madinah, maka orang ini ketahuan apa kata Rasul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung pada niatnya. Berhijrahnya itu untuk apa? Kata Rasul kemudian, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka diterima hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Orang yang kayak begitu berpahala. Orang yang kayak begitu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kayak begitu mendapat keberkahan. Tapi kalau dia hanya berhijrah untuk mengawini si Ummu Qais, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niati saja. Dia kawin dengan Ummu Qais, ya dunia yang dia dapat, tapi pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak dapat. Ini munafik namanya. Ya,
ini munafik. Maka dari itu orang yang berhijrah pasti beriman, karena iman modal daripada untuk berhijrah. Tadi al-imanu tasdiqun bil qalbi. Nanti kita bisa jadi habis kisah nanti kita baca ini ya, habis sholat isya langsung kita baca ya. Baca Quran itu di rumah bisa sendiri-sendiri pada dasarnya, tapi bagaimana kita itu menggugah hati orang untuk mau berhijrah dengan sisa umur ini lebih susah. Oke, lebih susah. Ini sisa umur kita nih, kita mau ngapain dengan sisa umur ini? Nah, itu namanya dorongan tasdid dalam bahasa Arabnya. Bagaimana? Nanti kalau kita udah terangkan kemudian rajin membaca, udah ada penerangannya dulu. Bagaimana kita berhijrah baca Quran kalau dorongannya nggak punya? Nah itu kita kembali. Tasdidun bil qawl itu iqrarun bil lisan, dinyatakan dengan lisan mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah dia menyatakan iman, iqrarun bil lisan, dia percaya tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad utusannya, baru itu namanya. Setelah itu dia menyatakan, setelah hatinya menetapkan itu, ditetapkan dengan apa ini? Dengan lidahnya, namanya yaitu iqrarun bil lisan, dinyatakan dengan saya beriman, aku dengan itu mengucapkan dua kalimat syahadatut tauhid wa syahadatul rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian iman itu ujung-ujungannya wa amalun bil arkan, mengamalkan rukun-rukunnya. Mana buktinya kita beriman ini? Kita kaji. Mana bukti kita beriman ini? Kita sholat. Mana bukti kita beriman itu? Kita haji. Mana buktinya kita beriman itu? Buktinya kita zakat. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang zakat, berarti dia mu'amalun bil arkan. Gampang namanya orang beriman itu sholat. Kagak sholat berarti bukan orang beriman. Begitu saja. Lantas setelah iman dinyatakan, dia mau berhijrah. Emang hijrah yang berkenaan dengan itu waktu itu, karena semua sahabat-sahabat Rasul itu jadi orang-orang munafik itu ya, membuat kerusakan di kaum ini. Ditakwiki ahli iman, ditakwiki ahli iman, artinya menghalang-halangi orang yang beriman. Kayak Bilal dipentang di tempat panas, diseret dengan kuda, nggak puas dipentang, kemudian perutnya, dadanya ditindih batu panas. Bilal disuruh nyebut Abu Jahal, Bilal ya, kembali kepada latar usaha. Dia nggak mau. Ahad maksudnya Allah yang kuasa, satu tunggal esa. Begitu makanya terkenal dengan qul huwallahu ahad. Bilang ahad. Hijrah itu tarkul watan, meninggalkan apa? Negeri. Dari Mekah, di mana para pengikut Rasulullah itu disiksa. Yasir keluarganya ada yang dimasukin kuali, masya Allah, ada yang ditusuk dari lembur sampai kepala, semuanya mati. Itu jahat sekali dan dahsyatnya orang kafir. Makanya kan ada perintah hijrah. Tapi hijrah itu gak bakalan terjadi tanpa iman. Maka dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, mereka ikut. Bayangin itu, ada orang yang hijrahnya ngumpet-ngumpet ya, Rasulullah kan masuk juga ke Gua Thur. Kemudian Abu Bakar itu sampai nangis, meneteskan air mata ketika Rasulullah dari pangkuannya, karena kakinya ada yang bilang dicatat bulan, ada yang bilang kakinya itu kena batu ditahan sama dia, dan juga memang dalam keadaan genting sampai dimeneteskan air mata
pipinya Rasulullah SAW. Sampai begitu datang orang-orang kafir melihat di luar, ternyata ada galang gading di situ, ada burung yaitu merpati. Kata orang-orang kafir, ini nggak mungkin di sini ada Muhammad, nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Ini buktinya ada galang gading kagak rusak. Ini buktinya ada burung di sini nggak pada kabur. Akhirnya terselamatkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sampai Rasulullah bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Ingat itu, jangan kau sedih ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi giliran Umar, ketika dia mau berhijrah, dia menerang-terangan agak ngumpet-ngumpet di pinggiran jalan, di perapatan, dia ngomong, hei kaum Quraisy, siapa yang menghalangi aku berhijrah, saya buat kalian itu istrinya dan anak-anaknya yatim piatu. Sambil membolos pedang Umar, agar yang berani sama Umar pergi jalan biasa, tenang dia, ya, tidak ada yang berani ganggu. Itu Umar. Nah, jadi bermacam-macam mereka itu, ada yang ngumpet-ngumpet, ada yang terang-terangan kayak Umar, sesuai dengan mampuannya masing-masing. Wal intiqal ila daris salam, dan pindah dari tempat yang kurang aman kepada tempat yang aman. Itu hijrah ketika itu gitu. Wal intiqal ila daris salam, dan pindah ke tempat yang lebih aman, lebih selamat, yaitu Madinah. Di situ Rasulullah membuat kota peradaban namanya Madinah. Anak-anak PKS menyebutnya itu generasi Madani. Dan situ kenapa mereka itu menyebut ini generasi Madani? Karena ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, Rasulullah membangun peradaban, peradaban mengeksplor Madinah, kota peradaban. Nah, kemudian dibangun peradaban, bagaimana berpolitik, bagaimana bersosialisasi antar sesama, yang punya istri pagi-pagi atau mau hadir yang gak punya istri, jadi istri ini kasih makanya satu itu, ya, yang punya bini 4, yang tanpa bini atau bininya meninggal atau bininya gak mau ngikut, dihadiahin bini itu dari orang-orang kaum Ansor. Ansor itu yang menolong, ya, di Madinah itu, yang kagak punya modal dimodalin, oke, dikasih duit untuk dagang. Yang kagak punya pakaian dikasih pakaian. Yang kagak makan, kagak makan, jadi semuanya dikasih makan sama orang-orang Madinah yang disebut kaum Ansor. Di situ terjalin suatu peradaban yang luar biasa, makanya disebut dengan kota Madinah generasi Madani. Begitu. Ini ceritanya. Kalau sekarang kita baca Quran, kita baca Quran, jadi ya, bagaimana kita mau berhijrah? Bagaimana kita mau berhijrah? Didorong dulu dengan tasdik namanya, baru nanti habis sisa kita baca ini paling ini 30 menit sampai 15 menit lah, ya, begitu dong. Nah, setelah dia beriman alladzina amanu wa hajaru, berhijrah membangun peradaban di Madinah, maka di sana bagaimana hidup bermasyarakat dibangun oleh Rasulullah SAW selama 10 tahun. Itu hanya untuk bagaimana kita diajak untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Oke. Membina tauhid di mana? Di Mekah 13 tahun. Sementara membina rumah hidup manusia Madani di situ dibangun di Madinah selama 10 tahun. Quran turun berarti 23 tahun. Ya, begini 23 tahun kata itu 23 tahun. Makanya turun sesuai dengan kejadian-kejadian itu. Quran. Jadi Quran itu turunnya sesuai dengan kejadian. Makanya turunnya dikit ada kejadian ini, kemudian turun itu ayat. Sampai dalam sebuah riwayat itu ada asbabul nuzulnya itu ayat, ya. Jadi satu
ketika itu ada ayat nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum an-nasitum. Nah itu faktu harsakum an-nasitum, perempuan kamu itu pakaian kamu. Di dalam artinya nanti ke fikih pakaian kamu itu apa itu harsul lakum itu artinya pertanian yang kamu garap. Mau garap bagaimana silakan, asal pada porsinya, kan begitu. Nah, suatu ketika ini Umar di suatu perjalanan dalam sebuah riwayat asbabun nuzul naik di sekedung, oke, di sekedung itu onta. Nah, di tempatnya itu dikasih sekedung, Umar naik situ sama istrinya. Suatu saat Umar pengen begitu. Nah, Umar pengen begitu sama bininya. Maka sekedungnya diturunin, bergaulan di dalam itu, boleh bininya, dan menegakkannya sesuai dengan kemauannya Umar. Oke, saya tidak terangkan detail, yang enak sih. Kecuali kalau lagi saya isi pelajaran depan murid-murid saya itu yang bakalan dalam orang mereka. Kalau di sini saya kayak enak lagi. Akhirnya Umar ngomong tuh sama Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini kok menggauli istri saya dari sekedung itu dalam keadaan begini, apakah saya salah ya Rasul? Rasul nggak jawab. Baru turun dari Allah Subhanahu Wa Taala dan surah asbabun nuzulnya yang antaranya seperti itu. Baru turun ya, nisa'ukum harthul lakum faktu harthakum an-nasyitum. Itu ayat itu. Jadi Quran itu turun sesuai dengan kejadian-kejadiannya selama 23 tahun. Nah, jadi iman, hijrah dan jihad baru setelah mereka itu terbentuk masyarakat Madani, peradaban di Madinah, berjihad mereka di amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Orang kagak bakalan mau diajak berjuang dengan harta dan jiwanya kalau nggak punya ruh hijrah. Oke, nggak bakalan. Nah, dia baru mau melakukan itu semuanya ketika dia punya ruh hijrah. Nah, hijrah ketika ditanya Rasul, Pak hijrah ya Rasul, Pak muhajir ya Rasul, siapa itu orang yang berhijrah? Rasulullah juga pernah jawab, al-muhajir man hajara Allahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini dia, dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu hijrah sebenarnya, orang yang berhijrah. Contoh, kalau dulu dia kurang mau sholat berjamaah, jadi dia berhijrah menuju bergerak, itu namanya mufar. Bergerak, ini pernah mufar saya tulis di antaranya saya kaji buku saya itu yang kedua, itu namanya mufar. Itu bergerak, maju, berusaha sehingga timbul dinamika kehidupan dan dia menjadi maju bergerakan. Contoh, Siti Hajar, mungkin saya pernah di sini. Ketika ditinggal di wadi Goiri Israel, ditinggal di suatu tempat yang tidak bakal tumbuh apapun di situ. Sofa Marwah itu baru sekarang enak. Ada di mana? Ada di dalam masjid, nggak panas dulu. Itu di luar masjid adanya sampai barat masuk tuh sofa Marwah. Nah, sofa Marwah itu ketika Hajar anaknya Nabi ditinggal oleh Ibrahim, dia berusaha habis-habisan untuk nyari air. Dia naik ke bukit Sofa, berusaha dengan namanya sa'i dalam haji itu. Namanya sa'i itu dari kata sa'a ya sekasa yang asa'yu, itu namanya usaha. Cuma ketika dia usahanya dimulai dengan kebaikan, jernihan. Sofa artinya jernih, dengan niat yang benar. Tadi itu inama amalu diniat wa inama likulli imri'in ma nawa. Dia niat karena Allah, ya Allah tolong saya
usaha, namanya sa'i, itu dia sa'i, berusaha, maka bismillah. Di mana? Di Bukit Sofa, dengan kejernihannya, niat yang jernih itu tadi karena Allah. Maka dia bismillah, bismillah bima kana wa bima yakunu yakun. Bismillah itu Pak. Bismillah maka wa bismillah ma yakun yakun. Tempat itu awalnya sofa, marwah, gak ada air, ya begitu adanya kana. Wujudnya seperti itu, adanya sudah begitu. Bismillah maka kana. Sofa begitu bentuknya, gak ada air. Tapi gara-gara orang salihah di situ, seorang perempuan yang niatnya dengan benar, yang naik ke bukit sofa dengan tujuan dengan niat yang sofa yang jernih, artinya kemudian dia lihat air di situ, tanpa boleh naik itu, turun dia sambil nyaut, makanya ada dua tiang di situ adanya, kering-keringan dia, ya sambil nyaut, tapi nggak ada airnya. Padahal dia dari bukit sofa terlihat tutup air banyak sekali. Itu namanya pertawargana. Ketika kita jalan di jalan tol, di kejauhan seakan-akan keluar itu air. Nah, maka terlihat itu air banyak sekali, tapi rupanya nggak ada. Dia naik bukit Marwah. Marwah artinya kenyang dengan air, artinya puas. Sesuai dengan sa'i, usaha diniati dengan kesucian sofa, kemudian mendapat marwah, kepuasan dalam hidup. Maka setelah modal mandir itu kan sebenarnya Hajar itu gak usah modal mandir juga, seandainya dia benem aja dia di situ, cuman menyalahi aturan. Katanya inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak merubah keadaan seseorang kecuali dia merubah dirinya. Mau kerja, nah itu dia. Mau usaha, masalah hasil tidaknya syar'i nama Allah, tapi sebagai manusia sudah usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan begitu awalnya tandus. Modal mandir 7 kali, pas sudah nyampe Marwah, anaknya udah 7 kali berhenti nangisnya. Jadi anaknya lagi main air, rupanya tadi nendang batu, keluar muncrat air, kemudian dia main air begitu, kaget mana sambil lari lompat-lompat, kemudian dia ngomong bendung begitu. Yang tadi makan keadaan seperti begitu dan cintai nama Allah, tapi mayakul itu maka yang dulunya memang ada dicintai Allah, tapi kemudian Allah menginginkan kefayakun, maka jadi tuh air yang ada jadi ada. Karena apa? Karena kehebatan dia dimulai dengan kesungguhan, mau move-on, mau bergerak, mau kerja. Itu punya dorongan yang luar biasa untuk menggapai kebaikan. Maka Allah yang tadinya kagak ada, ya ada tadinya menjadi ada. Itu dia. Gontor itu Pak bisa sampai sekarang begitu luar biasanya karena dia berhijrah terus, bergerak, sehingga timbul dinamika kehidupan yang luar biasa yang menghasilkan alumni yang luar biasa, dari ketua NU-nya sampai ketua Muhammadiyahnya. Ketua NU pernah dipegang dulu, yaitu Hasim Muzadi, alumni Gontor. Madim Samsudin, Prof. Madim Samsudin, alumni Gontor. Bisa sekian itu luar biasa. Perdana Menteri dulu juga dipegang dari alumni Gontor karena kesungguhannya kiai-kiai itu pada Gontor itu. Tidak boleh itu pernah jadi Perdana Menteri Pak, itu alumni Gontor Pak. Kenapa? Gontor menghasilkan orang-orang sekaliber itu, kayak Hidayat Nurwahid sampai sekarang. Kenapa? Punya
menghasilkan seperti begitu karena giginya di dalam bergerak intan surullah yang surullah wal fatih adamakum, karena betul-betul di dalam perbuatannya maka ditanamkan oleh Allah kekuatan, maka Allah tolong orang-orang yang bersungguh-sungguh dan tidak ada air menjadi zam-zam itu ada menjadi kotor dan kotor, kotor itu kotor kotor apa? Kotor apanya? Itu syirik di situ banyak Pak. Kesirikan. Bayangin di sana itu zaman dulu itu ada warok gitu ya. Reok itu ada warok itu senang sama jadilan sama anak ganteng gitu loh. Mereka senang sama cowok-cowok ganteng itu jadilan. Nah kemudian jagoan satu ketika pasahal ngumpulin para filonologi dan pada punya terus manjur Tuhan kata pasahal ngumpulin kering semuanya manjur sini dikumpulin di lapangan kemudian dikencingin sama pasahal. Ini benar terjadi bukan kan? Apa kata pasahal? Saya kencingin, saya kata mati, saya kata tolak. Di situ semakin booming ya ondok-ondok dalam memberantas kesirikan. Makanya disebut Gontor itu desa kotor syariat itu kesirikan di situ banyak dan itu bisa tertahu karena apa? Dia bergerak terus melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan itu timbul suatu kebersihan akhirnya menjadi darussalam ya otak apa itu kampung damai itu bisa terjadi kenapa ya? Karena dibangun peradaban sebagaimana Madinah itu sehingga menimbulkan orang-orang yang beradab timbul dari pemimpin bangsa. Alhamdulillah kayak begitu. Kalau menteri beberapa menteri ya yang kemarin sebelumnya juga kakak kelas di atas saya tahu angkatan saya sopan sebelum udah jadi menteri ya saya gak sebutin namanya bukan itu aja banyak sebelum menteri juga. Karena apa? Karena mau bergerak sebagaimana bergeraknya Siti Hajar tadi dimulai dengan sopan kejadian menghasilkan marwah kepuasan yang dari tidak ada menjadikan yang sekarang ini kita mau baca ini Quran, kita mau ngomong, kita mau bergerak, tapi bagaimana bergeraknya kalau tidak ada tasbih dorongan untuk mau bergerak karena hanya baca doang nggak bisa. Tapi kalau itu sudah didorong hati kita perlu mati mau apa itu bukan baca Quran, maka kita bergerak mau baca Quran ini gunakan waktu tak sholat bisa langsung kita gelar ini baca Quran terus-terusan yakin ya Allah saya mulai tahun baru ini dengan membaca Quran terus nanti ya Allah teruskan dengan nyawa-nyawa saya ini dengan sisa-sisa umur saya ini sehari saya bisa baca satu juz insya Allah sebulan bisa hatam terus begitu. Kalau nggak diterangin kayak begini dulu paling dia baca sekarang besok-besok dia males baca Quran ya itulah hidayah dari Allah. Tapi hidayah harus diterangin dulu baru ada taufik. Bagaimana hidayah kalau diterima taufiknya agak punya maka dari itu ada namanya di dalam Al-Quran binasril Allah mustaqim itu hidayah terbangunan wa taufik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap bisa sholat berjamaah diberi kekuatan oleh Allah sehingga cocok dengan hidayah yang kita miliki. Mana bukti itu sholat begitu. Jadi taufik tapi kecocokan untuk menjalankan hidayah maka bisa mampu baca Quran, bisa mampu sholat berjamaah begitu. Emang kita ini kalau jamaah kita ini kan banyak ke orang tua kalau dibandingin anak muda ini banyak orang tua udah dipanggil kuburan karena mengakutin. Sekarang kalau nggak mau berhijrah kalau mau kapan lagi berduit tak ada sakit berimsaknya dan ini bisa mumpung lagi sakit minta disehatin terus sama Allah sehingga bisa sholat berjamaah bisa bangun bisa puasa Senin
teknis begitu. Kemarin saya puasa Senin Isma, puasa panas. Kemudian saya dikasih makanan, saya makan, saya lupa. Pas sudah kenyang baru saya ingetin nama Allah, ya kamu lagi puasa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi razaqani wa sakani. Terima kasih ya Allah telah memberi rezeki aku. Puas, terusin puasanya, orang saya lupa kenapa. Tak bisa. Kenapa Allah mengingetin saya ketika mulai mau minum? Kesian juga rupanya. Nah, panas apa gitu ya? Kata Allah, udah minum aja minum, udah makan aja makan. Kalau sudah kenyang, udah lagi puasa, langsung saya buang semuanya. Berarti Allah sudah kasih rezeki saya. Memang begitu takdirnya puasa Kamis kemarin. Nah, saya udah kapan ngurusin anak saya, gitu. Rupanya Allah buat saya lupa. Kemudian saya makan dan saya minum. Alhamdulillah. Udah kenyang, berarti nama Allah dari puasa. Alhamdulillah. Terusin puasa yang ada batal-batalnya. Karena kita kagak. Itu juga mutlak namanya. Bergerak terus dengan apa? Dengan usaha. Ya. Nah itu. Bergerak terus dengan usaha. Baru jihad. Bagaimana orang kagak beriman, kagak hijrah, kok disuruh jihad? Ya. Jihad ayo lagi, jihad ayo ini, jihad ayo ini, bakalan. Iman dia kagak punya, hijrah dia kagak punya. Bagaimana dia mau berjihad? Justru adanya jihad itu setelah adanya iman, adanya hijrah, baru dia berjihad. Dibuat dulu orangnya, yaitu Madani, ya, Madinah, ahli tempat peradaban, berada dulu, berilmu dulu orangnya, sehingga baru dia tahu jihad. Emang jihad apa? Itu makan senjata gitu. Jihad itu begini. Al-jihadu, yakni badlul muslim, mengeluarkan segala kemampuan fil harbi, dalam berperang kalau ada. Kalau nggak ada, wakil lisani, diplomasi. Makanya diplomasi itu penting. Itu juga perjuangan. Jadi kalau umpamanya negara ini berdiplomasi ke luar negeri untuk menyelamatkan orang-orang yang Israel itu namanya diplomasi, ya. Nah itu juga berjuang, jihad juga namanya, untuk menyelamatkan orang Palestina. Itu namanya bilisan. Kalau enggak, al-ma'atoko min ya, atau mengeluarkan sesuatu dari saya kemampuan-kemampuannya. Masjid dibangun, hidup susah, tapi kan dia punya tenaga, maka dia bantu dengan tenaganya, ngangkutin ember, ngangkutin air, itu juga jihad namanya. Ada pengajian, dia nggak bisa ngajar, tapi bisa dengerin, tapi dia datang masih tetap dengerin, itu juga jihad namanya. Dari yang kurang baik menjadi baik, ya. Makanya beraliman, jadi orang yang berilmu, ngasih ilmu, tapi kalau enggak, Allah bukan aliman, yang mau belajar. Belajar, mungkin udah tua, mau mustami'an, atau dia menjadi mustami, pendengar saya, ya, pendengar saja, itu udah bagus. Tapi jangan takut rohimah, jangan jadi orang yang gampang, yaitu sono kagak, mari